Ini dia salah satu rekomendasi Android Box. Punya RAM gede tapi harga cukup bersahabat. Punya RAM gede yang cocok banget buat multitasking. Sambil main game cukup berat. Alternatif hiburan jadi makin banyak. Dijual di harga 500 ribuan tapi secara spek setara 800 ribuan. Ini dia Android TV Box X96 Max Plus. Ikuti terus videonya biar gak ketinggalan info pentingnya. Dalam kelengkapan, kita dapat satu unit Android Box, kabel HDMI 1 piece, adaptor power, remote, dan buku manualnya. Remote masih menggunakan sensor infrared dengan daya baterai model A3. Remote belum mendukung voice command atau Google Assistant. Lalu adaptor powernya menggunakan daya 5 volt 2 ampere. Unitnya berbentuk persegi dengan ukuran 10,5 x 10,5 cm. Bodinya terbuat dari full plastik. Dengan bahan plastik tebal, jadi secara kualitas cukup solid. Di bagian atas tertulis logo X96 Max Plus berwarna putih. Sedangkan di bagian bawah ada 4 kaki yang sudah terpasang karet anti-slip. Tiap sisinya ada lubang-lubang kecil sebagai ventilasi udara. Lalu di tengah disediakan 2 lubang untuk paku. Jadi bisa ditempel ke dinding. Untuk portnya sendiri cukup lengkap. Ada HDMI out, AV out, IR extender, LAN Ethernet, optical, dan DC input. Tersedia 2 port USB, di mana satu port USB 2.0 dan satunya USB 3.0. Ada juga satu slot untuk microSD. Jadi cukup lengkap untuk kebutuhan konektivitas atau penyimpanan eksternal. Poin plus pertama dari Android Box ini ada di spek hardware-nya, terutama di kapasitas memorinya, di mana harga 500 ribuan bisa dapat RAM 4 GB dan penyimpanan internal 32 GB. RAM ini bukan yang abal-abal, memang real 4 GB. Di aplikasi AIDA 64 juga terbaca RAM 4 GB. Coba tes buka banyak aplikasi, tidak ada kendala seperti nge-lag atau force close. Enteng banget buat multitasking. Dari sisi chipset juga termasuk kelas mid-high, di mana pakai chipset AMLogic generasi ketiga yang rilis tahun 2019. Dengan spek CPU quad-core ARM Cortex A55 dengan speed 1,9 GHz, dilengkapi GPU Mali G31 dan versi OpenGL 3.2. Cuman untuk Android masih versi 9 Pie. Bukan versi paling baru, tapi masih kompatibel dengan banyak aplikasi Android. Di aplikasi AIDA 64 terbaca status perangkat sudah di root. Berarti perangkat sangat fleksibel buat diotak-atik atau dipasang berbagai aplikasi. Untuk aplikasinya bisa kita install pakai file APK atau dari aplikasi installer seperti Aptoide. Untungnya X96 Max Plus juga sudah mendukung Play Store. Tapi Play Store bukan yang official Android TV. Model Play Store sama seperti Play Store pada smartphone. Jadi semua aplikasi yang tersedia adalah aplikasi khusus smartphone, yang kadang secara tampilan kurang match dengan media layar TV. Tapi ada juga keuntungannya, yaitu banyak aplikasi yang bisa diinstal. Semua aplikasi yang bisa diinstal di smartphone juga bisa diinstal di perangkat ini. Bisa install aplikasi sosmed seperti TikTok, Instagram, sampai Facebook. Memang ada beberapa aplikasi tertentu yang tidak tersedia karena tidak kompatibel dengan hardware Android Box, tapi jumlahnya sangat sedikit. Aplikasi streaming seperti Netflix, HBO Go, dan video bisa diinstal di perangkat ini. Aplikasi streaming berfungsi normal tanpa ada kendala sama sekali. Mau nonton box office bisa nonton di Netflix atau HBO Go. Mau nonton siaran TV lokal juga bisa streaming lewat video. Kalau lihat dari spek hardware, X96 Max Plus sudah mendukung kodek video VP9, AV1, dan Dolby Vision. Bukan spek kaleng-kaleng. Karena dengan kodek tersebut, perangkat ini bisa menampilkan video sampai resolusi 4K dengan kualitas Dolby Vision. Cocok banget kalau TV kalian sudah mendukung 4K Dolby Vision.
X96 Max Plus juga sudah mendukung kualitas resolusi HDR10, di mana tampilan gambar mendekati kualitas objek aslinya, mulai dari kecerahan, tingkat warna, sampai kedalaman tekstur. Lagi-lagi, semua kelebihan tadi bisa kalian nikmati di TV yang sudah support 4K Dolby Vision dan HDR10. Kalau TV kalian speknya biasa aja, lalu resolusi mentok Full HD, ya jangan berharap bisa nikmati semua kelebihan tadi. Awalnya nggak expect kalau perangkat ini support Bluetooth, sebab remote-nya sendiri masih menggunakan infrared. Bluetooth yang dipakai versi 4.1, di mana bisa pairing dengan perangkat Bluetooth seperti gamepad, TWS, speaker Bluetooth, dan perangkat Bluetooth yang terbaru. Lalu untuk port USB baik yang 2.0 dan 3.0 berfungsi dengan baik. Saya pakai untuk flash disk ataupun hard disk bisa terbaca oleh perangkat. Begitu juga slot micro SD, bisa terbaca juga oleh perangkat. Dengan spek RAM 4GB dan GPU OpenGL 3.2, membuat perangkat ini cukup powerful buat gaming. Ada banyak opsi untuk main gamenya. Biasanya saya pakai buat main PS1 sampai PSP, pakai aplikasi emulator. Soalnya untuk game PS1 dan PSP, secara gameplay dan grafis masih playable sampai sekarang. Hasilnya untuk game-game PS1 berjalan sangat mulus, bahkan bisa upscale 2 kali dari resolusi aslinya. Game PSP juga berjalan mulus. Kebanyakan game bisa dimainkan dengan lancar di 30 fps. Walaupun ada beberapa game yang masih nge-lag. Untuk game Android level berat juga masih berjalan mulus. Contohnya ini game Asphalt 8. Sayangnya perangkat ini punya beberapa poin minus. Pertama soal sertifikasi. Ya kita tahu Android box semacam ini pasti belum memiliki lisensi Google. Tanpa lisensi Google, pastinya untuk tampilan menu atau launcher tidak menggunakan tampilan Android TV. Tampilan menu sangat sederhana dan jauh dari kesan premium. Beda banget dengan tampilan Android TV. Lalu tanpa adanya lisensi Google, perangkat ini tidak bisa mengakses fitur-fitur yang disediakan oleh Google. Contohnya seperti Google Assistant atau Google Voice. Remote X96 Max Plus belum mendukung fitur ini. Dan paling penting adalah jaminan keamanan dari Google. Ditambah perangkat yang sudah di-root pastinya bebas menginstal aplikasi, tapi di lain sisi mengorbankan sistem keamanan dari perangkat. Aplikasi yang terinstal baik lewat Play Store atau pakai file APK sangat rawan disisipi oleh malware, di mana mengancam data personal kita, mulai dari password atau akun Google. Biasanya saya jarang banget login akun Google di perangkat yang belum berlisensi Google. Lalu kedua soal lisensi DRM. Sebenarnya perangkat ini sudah berlisensi DRM, cuma untuk level security masih L3. Buat kalian yang belum paham apa itu DRM, bisa cek video Tamtam Boys yang bahas khusus soal DRM. Nah, L3 itu level paling rendah. Jadi konten yang dilindungi cuma bisa diputar dengan resolusi rendah, biasanya maksimal 480p. Contohnya aplikasi seperti Netflix dan video yang menerapkan DRM. Maka kontennya bisa kita tonton maksimal di resolusi 480p. Walaupun perangkat mendukung sampai 4K, tapi tetap yang tampil kualitas 480p. Fitur 4K jadinya mubazir karena perangkat hanya mendukung DRM level L3. Dan yang terakhir, buat fans Disney Plus, mending gak perlu beli Android box ini, karena aplikasi Disney Plus tidak berfungsi di perangkat ini. Walaupun bisa install pakai file APK, tapi aplikasi loading terus tanpa respon. Lalu saat cek di Play Store, ternyata tidak tersedia aplikasi Disney Plus. Kurang tahu apakah aplikasi memang tidak kompatibel atau ada cara install yang salah. Kalau kalian ada yang tahu, boleh banget di komen. Itu tadi review lengkap Android Box X96 Max Plus.
Dan harga 500 ribuan bisa dapat RAM 4 GB dan ROM 32 GB. Buat yang cari RAM gede tapi budget hemat, mungkin ini bisa jadi rekomendasi. Oke boys, kalau mau tanya-tanya lebih detail bisa share di kolom komen atau DM kita di Instagram dan WA Tamtam Boys. Nanti Tamtam Boys balas. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.